Selamat siang Ki Ageng Grompol, Bobo Triyono. Hari ini ada sedikit tentang tema politik identitas, di mana selama ini politik identitas itu identik dengan politisasi agama oleh tokoh-tokoh tertentu, sehingga seperti kasus-kasus yang pernah kita lihat kemarin tempo hari pada pemilihan gubernur misalkan DKI Jakarta 2017 berapa itu menjadi sebuah cedera bagi demokrasi di Indonesia, karena politik identitas tersebut ditarik-tarik menjadi politisasi agama. Jadi mempolitisasi agama tertentu untuk tujuan-tujuan memperoleh kekuasaan dan menjatuhkan lawan politik. Nah, ini gimana kira-kira tanggapan Ki Ageng Grompol mengenai fenomena politik identitas yang itu bisa saja digunakan dalam perebutan kekuasaan atau bahkan untuk melanggengkan kekuasaan dan lain sebagainya, sehingga demokrasi tidak dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, semacam itu. Monggo Ki Ageng. Ya, memang perebutan kekuasaan itu yang namanya politik ya. Di politik perebutan kekuasaan itu kan hakikatnya, ukurannya itu kan menang atau kalah. Jadi untuk metode menang ini kan ya macam-macam cara, kadang malah menghalalkan segala cara, sebab titik akhirnya menang. Jadi itulah politik yang diartikan sebagai perebutan kekuasaan. Jadi zaman demokrasi inilah, ya demokrasi sekarang ini itu bisa juga. Tapi kita lihat, karena ini terjadi di negeri kita harus menengok juga sejarah. Kita jangan melupakan sejarah. Ketika elit politik ya, memanfaatkan agama sebagai kuda tunggang ya, untuk mencapai kemenangan, ini ya norma kebenaran agama ini menjadi luntur. Tidak suci lagi ya? Iya, sebab kan ada norma kebenaran yang dikandung dalam agama, itu ada nilai. Jadi kebenarannya, baik of tidak baik, perilaku kehidupan ini sesuai nggak dengan kitab sucinya. Kalau misalnya ini Muslim, sesuai nggak dengan Al-Quran. Jadi perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu adalah dikatakan perilaku tidak baik. Jadi sebenarnya norma kebenaran itu yang harus dianut adalah dalam Quran itu perilakunya bagaimana? Nilai-nilai ya? Nilai-nilai. Jadi kalau perilaku politisi yang mau merebut kekuasaan, memakai kedok agama, ini sebenarnya kan memperalat agama itu untuk kepentingan dirinya supaya jadi penguasa. Nah, ini yang seringkali tidak dipikirkan karena cenderung ambisi untuk menang. Sebab untuk menang itu ada proses, harus kuat dulu. Nah, supaya kuat apa? Katakanlah sekarang negeri kita ini kan sudah diakui semua, mayoritas kan beragama Muslim, ya dah? Islam. Ya ini jangan dikotori, itu sebagai tuntunan perilaku kehidupan yang benar, yang baik. Tapi kalau itu dipakai oleh elit politik yang ambisinya adalah kekuasaan, ini jadi cemar agama. Kadang-kadang ini dimanfaatkan, ya tadi disampaikan dipolitisasi. Lah ini kan agama dijadikan kuda tunggang politik. Ini sudah nilai kebenarannya sudah hilang.
agama menjadi rendah ya ketika digunakan untuk politik Iya, kekuasaan. akhirnya kan tidak norma kesuciannya, norma kesakralannya habis karena itu sebagai alat politik Untuk mencapai kekuasaan. ya. Ini misalnya kan pengalaman-pengalaman Indonesia ini dalam sejarah perjuangan bangsa ini untuk kan macam-macam. Jadi sekarang ini kan rakyat juga sudah ngerti. Jadi bagi tokoh-tokoh pemimpin elit politik yang mau jadi presiden, mau jadi apapun, ini wanti-wanti jangan lagi menggunakan agama, gitu. Karena norma masyarakat ini kan norma kebenarannya kan macam-macam. Yang beragama Islam sebagai norma nilai kehidupan yang baik itu sesuai dengan Al-Quran apa tidak. Norma kehidupan agama Buddha, agama Kristen kan punya parameter. Nah, parameter ini bukan turutannya saya, mereka, tapi turutannya itu ya nurut Al-Quran apa tidak. Jadi kalau Al-Quran kemudian jadi turutan nurut saya, lah ini Al-Quran suruh nurut sosok, ya sudah dibolak-balik macam itu, akhirnya malah rusak. Sesuai kepentingan akhirnya. Sesuai kepentingan. Nah itu, jadi misalnya ini kan di dalam rumah pemilu ini kan zaman mau pemilihan umum. Ini tahun 1955 ya, itu diikuti oleh 170 sekian ya partai. Nah, ini harus kita ingat. Jadi pemilu tahun 55 ini kan bukan pakai Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasannya, tetapi pakai Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, oleh sebab itu ada dua yang dipilih itu, kecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kan juga memilih anggota Badan Konstituante. Artinya memilih wakil-wakil rakyat yang akan membuat konstitusi atau undang-undang dasar negeri ini. Nah, jadi pengkhianatan katakanlah terhadap Undang-Undang Dasar 45 kan sudah dimulai. Setelah itu tidak dipakai karena ini keputusan dari perundingan ya di Belanda. Akhirnya Belanda mau mengakui, tapi dengan juga syarat semacam itu. Dan ini kan punya perjalanan setelah itu bagaimana? Indonesia tentram enggak tentram. Akhirnya ada dekret Presiden 5 Juli 59 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian terbelah jadi dua bangsaku ini. Pro dan kontra Undang-Undang Dasar 45, pro dan kontra Soekarno, pro dan kontra Pancasila, itu terjadi. Dan klimaknya ini juga memakai politik identitas. Peristiwa 1965 sebagai tragedi kemanusiaan yang paling hebat di muka bumi ini. Ini karena apa? Memakai isu-isu agama untuk melumpuhkan kekuatan politik yang lain. Akhirnya apa? Bunuh-bunuhan sendiri terjadi di negeri kita. Jadi ini jangan diulang-ulang terus. Karena Indonesia ini cinta persatuan, cinta kerukunan, bukan hanya mau jadi pemimpin sesaat, tapi menghancurkan dan mengkhianati tujuan bernegara ini. Ini ya jangan ditiru kembali. Dan ini terus ini sampai hari ini seringkali politisi ini, orang-orang agama juga harus memahami, jangan lagi dipakai sebagai alat politik, figur. Namanya politisi itu jelas akan menggunakan apapun untuk mencapai kemenangan, tapi jangan pakai agama.
ini akan menghilangkan ya kesakralan agama itu. Ya. Kalau pengikut ini ya rakyat orang-orang awam kan biasanya bukan manut Al-Qur'an, manut pemimpinnya tokoh-tokohnya. Itu yang ditiru, dicontoh. Kalau pemimpinnya tidak cinta persatuan, sering adu domba, ya akhirnya gitu. Yang jadi korban peristiwa itu terjadi semacam pertikaian horizontal rakyat dengan rakyat, bunuh-bunuhan. Ini karena apa? Karena elitnya memakai isu agama. Jadi jangan diulang lagi lah. Ya, kalau ini demokrasi Indonesia ya ukurannya itu konstitusi nasional. Jadi benar tidak benar, ini tolak ukurnya itu harus konstitusi nasional, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila. Itu sesuai Pancasila apa tidak? Ini jadi kalau sekarang ini sudah zaman kekinian masih menggunakan, ya contohnya di Jakarta kemarin ya sampai anak-anak kecil spanduk-spanduk, kemudian ini kan memancing pertikaian horizontal, dan ini yang tidak diinginkan oleh seluruh rakyat ini. Rakyat hanya dimanfaatkan ya toh untuk dibenturkan sana, dibenturkan sini karena elit-elit yang ambisi untuk jadi pemimpin. Jadi bukan semacam ini yang dimaui oleh seluruh rakyat, bukan semacam ini yang menjadi cita-cita kemerdekaan, ya toh, cita-cita para pejuang. Jadi kalau ini diulang, itu akan mengkhianati negerinya sendiri, akan mengkhianati para pahlawan, sukma-sukma pahlawan yang masih menunggu untuk merealisasi tujuan kemerdekaan Indonesia. Ini soal identitas lah. Makanya kemarin kita berangkat dari sumber namanya Sendang Tlogo Tangi. Tlogo itu sumber air, Tangi itu urip, gitu. Ilir, ngelilir. Jadi kalau selama ini itu masih tidur, ya tidak mengingat sejarah perjuangan bangsa, tidak mengingat produk-produk perjuangan bangsanya sendiri, saat ini harus ngelilir, bangkit, sadar bahwa hal itu tetap akan merusak politik dengan menggunakan agama sebagai kuda tunggang. Jadi yang sekarang ini bukan hanya omong, tapi orang akan melihat perilaku. Jadi omongannya bisa baik, ya toh? Penipu pun bisa berjanji, beriming-iming, ya toh? Bicara dengan sopan, dengan santun, tapi siapa tahu di dalamnya. Jadi yang dimaui baik atau tidak baik itu tentang perilaku, bukan pembicaraannya, bukan penampilannya, bukan karena doktornya, bukan karena jabatannya, ya toh? Tapi karena perilakunya yang bisa diteladani. Sebab apa? Rakyat ini sudah kehilangan tokoh sosok untuk perilaku baik, ya toh? Sekarang mencari sendiri-sendiri. Sebab orang yang mengatakan baik pada hakikatnya ketika dibuka bukan baik tapi sebaliknya. Jadi ini kerinduan rakyat untuk mencari sosok pemimpin yang tidak mengadu domba, tidak menggunakan agama untuk membenturkan agama satu dengan yang lain, pengikut satu dengan pengikut lain, dan akhirnya Indonesia tidak akan pernah jadi bersatu. Ini dari kami orang tua ya menanggapi soal itu, ya ini hanya peling, sudah tinggalkanlah, ingat sejarah perjuangan bangsa ini, ingat tujuan proklamasi, tujuan para leluhur pejuang. Dan sekarang inilah saatnya, walaupun ini kondisi panas, masing-masing panas, perang panas sudah dimulai, tapi perang cokro, perang pikiran
Bukan hanya perang isu menggunakan isu-isu keagamaan, tapi perang program ke depan, ya tak? Itu bagaimana? Sebab ke depan betul ini harus dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya bisa cerita, tapi pemimpin yang berani menghadapi ancaman-ancaman dari luar yang mau merebutkan Indonesia ini. Karena inilah yang menjanjikan kehidupan ke depan, hanya Indonesia. Itu pesan kami sebagai orang tua untuk para calon-calon presiden.